Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan kisah mimpi yang dialami seorang istri dari salah satu cicit almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya di Jawa Timur. Sebutlah namanya Fulani, bukan nama yang sebenarnya. Fulani kemarin mengalami mimpi tentang seorang public figure perempuan yang di dalam kehidupan nyatanya public figure perempuan tersebut murtad dari agama Islam, keluar dari agama Islam dan menikah dengan seorang laki-laki non-muslim, sudah berkeluarga. Nah, mimpi tentang beliau, visual mimpinya tentang public figure tersebut. Public figure perempuan itu sedang berada di dalam kamar mandi berpakaian lengkap bersama dengan seorang laki-laki yang wajahnya samar. Tidak jelas siapa laki-laki itu. Mereka berdua sedang melakukan perbuatan perzinahan. Itu ada pemberitahuan di batin si Fulani di dalam mimpinya. Mereka berpelukan dan tiba-tiba ada air dari bawah kaki. Kemudian air itu terus menaik dengan cepat sampai menenggelamkan seluruh tubuh mereka. Kemudian Fulani terbangun dari tidurnya. Lalu apa makna mimpi atau takwil mimpi tersebut? Perlu diketahui untuk seluruh umat Islam pada khususnya. Sebelum saya mentakwilkan mimpi tersebut, jarang yang mengetahui bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak orang yang menganggap itu mimpi hanya sebagai kembangnya tidur. Padahal banyak dalil atau keterangan yang menjelaskan tentang mimpi dan juga tentang ilmu takwil mimpi. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan sebagian pengajaran sebagian ilmu takwil mimpi. Terdapat pada surat Yusuf ayat 6 ayat 21 dan ayat 101. Kisah mimpi juga banyak dijelaskan di dalam surat Yusuf tentang 3 kejadian yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam, dialami Raja Mesir, dialami 2 orang tawanan yang dulu bersama Nabi Yusuf alaihissalam di dalam penjara. Itu semua tentang takdir, mimpi tentang takdir yang terdapat di dalam surat Yusuf dalam beberapa ayat. Di dalam surat As-Saffat ayat 102 adalah mimpi yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam terkait dengan sejarah hari raya kurban. Di dalam surat Al-Anfal dan juga surat Al-Fat adalah mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW. Di dalam Sahih Al-Bukhari juga banyak kisah mimpi yang dialami Nabi Muhammad dan orang-orang terdahulu. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu bagian dari 46 kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46, satu bagian dari 46 kenabian. Ya. Jadi mimpi seorang muslim yang saleh itu adalah satu bagian dari 46 kenabian. Jadi umat Islam yang levelnya muslim namun soleh orangnya dan juga seorang mukmin, ya, muslim yang mukmin levelnya itu bisa mendapatkan peluang petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa mimpi di dalam tidurnya. Di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW membagi mimpi menjadi 3. Mimpi yang baik, kabar gembira, itu datangnya dari Allah, boleh diceritakan. Mimpi yang kedua adalah mimpi karena bisikan hati. Ketika di saat terjaga sebelum tidur sering memikirkan sesuatu, akhirnya terbawa di dalam mimpi. Tidak ada maknanya, jadi tidak perlu ditakwilkan. Mimpi yang lain adalah mimpi yang menyedihkan, datangnya dari setan. Itu juga tidak ada takwilnya, tidak perlu dimaknai. Dan Nabi Muhammad menganjurkan untuk tidak menceritakannya kalau mimpinya adalah mimpi dari setan. Untuk mengetahui dalil lain terkait mimpi, Anda bisa baca sendiri pada deskripsi di video ini. Mengenai takwil mimpi atau makna mimpi yang tadi saya kisahkan, itu adalah
mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala karena mengandung simbol-simbol yang perlu pentakwilan. Karena simbol-simbol tersebut memiliki makna yang tersirat. Beberapa simbol di antaranya, mereka berdua berada di dalam toilet. Sedangkan mereka berdua itu melakukan aktivitas bermesraan. Yang di dalam kehidupan nyatanya seorang public figure tersebut, seorang muslimah dulunya tapi murtad. Itu berarti pernikahan mereka adalah keburukan dari sudut pandang Allah. Karena kita mengetahui bahwa manusia dimanapun, siapapun itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Semua yang di langit dan yang di bumi beserta isinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya di dalam surat An-Nisa ayat 126. Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Allah taala menciptakan manusia dan jin untuk beribadah. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Ta'ala berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, karena mereka itu adalah sepasang laki-laki dan perempuan yang mana mereka salah satunya murtad dan menikahi dengan seorang yang non-muslim, maka pernikahan tersebut tidaklah sah menurut Allah Sang Pencipta manusia dan alam semesta itu. Kita harus mengetahui hukumnya bagi seorang muslim yang menikah dengan orang non-muslim. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman hingga mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga, dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Jadi pernikahan mereka berdua karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menganut agama Islam, mereka adalah suami istri yang tidak sah menurut Allah Subhanahu wa taala Sang Penciptanya. Karena terlarang kalau orang tersebut tidak memeluk agama Islam. Nah, buktinya mana mereka itu adalah buruk? Yang pertama tadi, mereka ada di toilet, tempat yang buruk. Yang kedua, di mimpi itu ada simbol ditenggelamkan dengan air. Nah, air itu menenggelamkan mereka berdua. Namun kenapa kok mereka tidak minta tolong di dalam visual mimpinya? Itu bermakna secara tersiratnya. Mereka berdua itu diuji dengan kesenangan di dunia, ya, dijauhkan oleh Allah dengan ujian tipuan kesenangan duniawi. Mereka diberikan harta pernikahan yang menurut mereka itu adalah benar menurut mereka, tapi menurut Allah itu adalah siksaan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 55, maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, dan kelak akan melayang nyawa mereka sedangkan mereka dalam keadaan kafir. Nah, simbol tenggelam juga bermakna keburukan, seperti visual mimpi itu kan ditenggelamkan dengan air. Jadi mereka diberikan ujian, dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan. Pernyataan tenggelam merupakan keburukan adalah terkait dengan firman Allah di dalam surat Yunus ayat 73. Allah Ta'ala berfirman, dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Jadi kalau kita bermimpi tenggelam, bermimpi di toilet, ya, itu bermakna buruk. Hati-hati saudaraku, semoga kisah mimpi ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.